Hai, aku Realita, selamat datang di channelku. Sebelumnya aku pernah ada bikin video tentang gimana cara pakai alat IPL sendiri. Jadi di alat IPL itu ada dua flash yang kuning dan juga merah. Dan di video itu aku fokus untuk ngebahas tentang hair removalnya, yaitu flash kuning. Nah, setelah video itu dipublish, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satunya yang juga masuk ke DM Instagram aku adalah, flash merahnya tuh bisa dipakai buat muka nggak sih? Kan tujuan flash merah itu rejuvenation. Nah, mari kita bahas di video ini ya. Pertama-tama pengertian rejuvenation dulu. Rejuvenation itu adalah metode peremajaan kulit non-bedah yang menggunakan teknologi modern berbasis cahaya. Biasanya dipakaikan di wajah dan juga leher atau sekitaran dada atau bahkan tangan, tapi lebih kebanyakan itu di wajah dan leher. Terus kan kita nih punya nih alatnya yang flash merah itu. Bisa nggak ya dipakai di wajah? Alat IPL yang aku pakai, aku udah pernah bahas, yaitu Les Colton. Buat kamu yang belum nonton videonya, bisa tonton dulu videonya. Aku di situ udah unboxing, terus apa aja ada isinya dan bla bla bla, ngebahas tentang Les Colton, terutama hair removalnya. Tapi kali ini kita ngebahas yang flash merahnya, yaitu rejuvenation. Yang pasti kamu pasti penasaran dong, apa sih manfaat dari flash merah ini? Yes, tahu rejuvenation, yaitu peremajaan. Tapi maksudnya kayak gimana tuh peremajaannya? Jadi, sifat peremajaannya itu seperti merangsang pertumbuhan sel-sel untuk kulit baru yang biasanya dikarenakan kita keseringan memakai make up yang bertumpuk-tumpuk, polusi udara, terus paparan sinar matahari. Dan tujuan rejuvenation itu agar kulit jadi terlihat lebih cerah, terus lebih sehat, terus mengurangi kerutan-kerutan halus, dan yang pasti terlihat jadi lebih muda. Atau bahkan bisa juga untuk mengurangi noda-noda hitam bekas jerawat, atau bahkan jerawatnya sendiri. Oke, kalau gitu langsung ke prakteknya aja. Aku bakal kasih tahu gimana cara pakai flash rejuvenation IPL ini ke wajah ya. Yang pertama, siapkan alatnya dulu, dan jangan lupa ini flashnya yang warna merah. Terus colokkan, of course. Colok dulu ya. Sekali lagi detail tentang penggunaan alatnya ini, gimana coloknya, gimana nyalain dan bla bla blanya, lihat aja di video aku sebelumnya ya. Oke, jadi ini udah dicolok, dan pastikan headlampnya warna merah, jangan yang kuning, karena kuning itu untuk hair removal, sedangkan kita untuk pakai rejuvenationnya. Sebelum kita pakai alat ini, sebelum nyalain, jangan lupa untuk pakai pelindung matanya dulu, karena kita mau pakainya di muka, jadi mata harus dilindungi dulu. Do I look still good? Nice. Oke. Ini tidak bikin gelap banget ya, cuman yang pasti ini melindungi dari cahaya flash yang akan keluar dari alat ini. Kalau aku tuh dari bawah ke atas. Pertanyaannya apakah sakit? Enggak sama sekali, cuman ada rasa sedikit hangat. Kalau aku tuh kayak lebih fokus ke bekas jerawat, terus juga apa sih, smile line. Nah, inget ya, untuk dipakainya itu jangan di tempat yang sama berkali-kali. Aku sudah ada bahas ini juga di video sebelumnya. Jadi sebaiknya ditonton aja dulu sebelum nonton yang ini. Berapa kali? Kalau aku sih 3-5 kali ya. Maksudnya itu ini udah 2. Terus balik lagi, ini 3 gitu. Seenaknya aja sih. Ini cuma contoh doang ya. Terus jidat. Jidat ini juga penting karena ada ini ya, besinya. Kadang kalau aku agak kesulitan sih, aku nggak pakai kacamata tapi tutup matanya sih. Misalnya kayak jidat ini. Dan jangan sampai kena alis ya. Ya, begitulah ya. Ini contoh doang nih. Persa hair. Kenapa leher juga perlu? Karena leher itu produksi kolagennya paling sedikit, jadi makanya jangan heran ada orang yang mukanya kencang tapi lehernya berkerut. Jadi leher juga harus dirawat.
kan. Jadi kalau misalnya aku hitung-hitung itu paling memakan waktu sekitar 5 sampai 7 menit lah ya untuk wajah dan leher. Terus untuk levelnya aku pilih yang paling tinggi, yaitu 5, karena ini tidak menimbulkan rasa sakit seperti yang flash kuning. Kalau flash kuning kan semakin tinggi semakin sakit tuh. Kalau yang ini enggak, cuman keluar rasa hangat aja. Kita lepas dulu colokannya ya. Oke, di sini aku mau ngasih tahu apa yang harus kamu lakukan dan yang harus kamu hindari yang berhubungan dengan rejuvenation ini ya. Yang pertama, pastikan wajah kamu cuci dulu, bersih dulu sebelum melakukan IPL rejuvenation. Kedua, ada baiknya dikerjakannya itu malam hari atau sebelum tidur. Emang nggak boleh ya siang? Siang boleh aja sih, cuman siang atau pagi boleh aja. Cuman kan itu ada sinar matahari ya, dan kulit kita tuh habis treatment, habis perawatan, jadi kayak harus dibawa tenang dulu. Bisa aja kalau memang terpaksa pagi atau siang, tapi setelahnya jangan lupa untuk menggunakan pelembab lalu sunscreen. Kalau untuk malam sama juga. Jadi setelah IPL rejuvenation, langsung aja pakai pelembab atau toner untuk menetralkan pH-nya, kemudian pelembab, terus bisa deh langsung dibawa tidur. Ya tenangin dulu lah baru dibawa tidur. Kalau setelah pakai rejuvenation ini pakai skincare boleh nggak sih? Aku kurang tahu sih detailnya seperti apa, tapi yang pasti setelah kita IPL rejuvenation ini, hindari skincare yang mengandung bahan aktif. Bahan aktif skincare tuh apa aja? Nanti Google aja sendiri. Tapi kalau aku sendiri, aku menghindari skincare apapun kecuali pelembab. Jadi setelah flash, olesin pelembab, terus tenangin, baru dibawa tidur gitu. Terus pastikan untuk menghindari area mata dan di bawah selaput matanya juga. Makanya tadi harus pakai kacamata pelindung juga biar kita tuh nggak salah-salah terus kepleset kayak atau apa kayak kaget tiba-tiba ke mata. Itu sangat berbahaya. Jadi hindari ya. Seperti yang pernah aku kasih tahu di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya udah di flash di sini, jalan aja terus, nanti balik lagi. Jangan flash di tempat yang sama. Penggunaan flash rejuvenation ini disarankan 1-2 minggu sekali. Jadi nggak usah yang sering-sering banget lah ya, atau terlalu jarang banget. Nggak tau deh, itu normalnya segitu deh. Kalau aku ditanya ya aku seminggu sekali. Kalau lupa juga 2 minggu sekali. Jadi nggak ya, ini banget lah. Terus yang perlu diingat ini adalah alat IPL rumahan yang bisa dikerjakan sendiri. Jadi dosis atau apa ya bahasa lainnya, dayanya itu tidak sehebat yang ada di klinik kecantikan atau yang dimiliki dokter. Karena yang dimiliki dokter pasti jauh lebih baik, karena kan dengan penanganan yang tepat juga ya, dengan seorang dokter juga. Nah kalau ini kan kita menanganinya sendiri nih, kita melakukannya sendiri. Jadi kalau kamu berharap untuk bisa menghilangkan flek hitam yang sudah lama, yang sudah besar, atau bahasanya flek hitam yang udah kuat banget, kamu berharap hilang hanya dengan pakai ini, kayaknya agak susah deh. Kecuali flek hitam yang diakibatkan karena bekas dirawat. Nah, itu biasanya cepet ngebantu. Tapi kalau udah kayak lama, udah kuat banget, itu memang harus ke klinik kecantikan, memang harus ke dokter. Dan pastikan setelah melakukan treatment ini agar kulit tidak berkeringat dulu, ditahan dulu untuk beraktivitas yang membuat kamu berkeringat ya. Terus untuk beberapa orang yang memiliki kulit cukup sensitif atau sangat sensitif, mungkin akan timbul rasa sedikit panas atau sedikit gatal, bahkan memerah. Apakah itu wajar? Ya, wajar. Tapi kalau memerahnya atau gatal perihnya itu lama banget, bisa seharian, itu kayaknya kamu harus langsung konsul ke dokter aja deh. That's why untuk kulit kamu yang mungkin mempunyai alergi atau kulit kamu yang memang sensitif banget, kurang disaranin sih ya untuk melakukan ini sendiri. Kalau misalnya alerginya atau sensitifnya itu tidak mengganggu kulit kamu, kayak mungkin alergi yang cuma muncul karena makan ikan laut misalnya, itu kan tidak terlalu mengganggu ya kayaknya ya. It's okay. Tapi kalau misalnya kamu udah cobain 1 atau 2 udah ngerasa kayak nggak enak, yaudah deh jangan dilanjutin ya. Terus kalau menurut aku nih, pendapat aku, jujur memang sangat membantu ketika aku mempunyai noda hitam gara-gara bekas dirawat. Aku tipikal yang kalau ada noda hitam bekas dirawat itu lama banget hilangnya. Bisa sampai 6 bulan baru hilang, serius deh. Tapi dibantu dengan flash rejuvenation ini lumayan lebih cepat gitu, kayak 1-2 bulan pun udah samar banget, dan itu wow gitu. Tapi kalau aku ngebet banget pengen ngilangin kayak noda hitamnya itu bisa sampai seminggu sampai 2 kali aku pakai. Tapi nggak yang berlebihan banget juga, kayak ya menyesuaikan aja lah porsinya, kayak nggak sampai kekeh banget gitu ya.
Yang penting ada lah. Tapi tetap ini jangan dijadikan satu-satunya cara kamu untuk merawat kulit kamu, untuk meremajakan kulit kamu. Tetap itu dari makanan, dari skincare juga, dan dari cara kita mengontrol stres. Itu ya, itu sesuai pengalaman juga cuy. Terus buat kamu yang tanya di mana aku mendapatkan alat ini, kamu bisa cek aja di deskripsi di bawah. Aku taruh linknya, nanti kamu klik aja di situ aku belinya. Nah itu tadi kita ngebahas tentang flash merah, rejuvenation-nya untuk wajah. Ada juga yang nanya, flash kuning, hair removal-nya untuk wajah. Gimana tuh? Nanti ya, aku bakal bahas di video selanjutnya. Jadi untuk video ini sampai sini dulu. Thank you banget buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga. Karena aku suka banget berbagi hal-hal pengalaman aku tentang perawatan, kecantikan. So yeah, jangan lupa subscribe ya. See you in the next video. Bye-bye.